Berikut ini Ibu akan menjelaskan tentang sumbu simetri dan nilai optimum atau titik optimum. Nilai optimum itu ada nilai maksimum dan nilai minimum. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini mempunyai sumbu simetri dirumuskan dengan x sama dengan minus b per 2a. Kemudian untuk nilai optimum disimbolkan dengan YO sama dengan minus dari D per 4A, di mana D itu adalah diskriminan dirumuskan dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi untuk nilai maksimum itu didapat ketika A-nya lebih kecil dari 0, kurvanya terbuka ke bawah, dan nilai minimum itu didapat ketika A-nya lebih besar dari 0. Langkah-langkah dalam menggambar atau membuat sketsa grafik fungsi kuadrat itu ada sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bentuk parabola. Bentuk parabola ini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ketika A lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas, maka Y-nya minimum. Dan ketika A-nya lebih kecil dari 0, kurvanya terbuka ke bawah, Y maksimum. Selanjutnya, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya itu x1,0 itu didapat ketika Y sama dengan 0. x1,0 berarti Y-nya dibuat 0, maka fungsi tersebut berubah menjadi persamaan kuadrat. Nomor 3, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Perpotongan grafik terhadap sumbu Y buat aja langsung 0,C. Yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri itu X sama dengan minus B per 2A. Kemudian nilai optimum itu YO sama dengan minus dari D per 4A. Setelah didapat keempat langkah tersebut, maka digambarkan grafik fungsi kuadratnya. Contoh 1, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah setengah. Nah, di sini yang ditanya itu x-nya atau sumbu simetri dan titik optimum atau YO, nilai optimum sama titik optimum, nilai optimum sama. Untuk penyelesaiannya, persamaan sumbu simetri itu adalah x sama dengan minus b per 2a. Di sini b-nya minus 4, berarti minus 4 jadi positif, a-nya 1, minus 4, minus dikali minus jadi positif, 4 per 2 sama dengan 2. Itu nilai optimumnya itu dirumuskan dengan YO sama dengan minus dari D per 4A. D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Maka dimasukkan nilainya minus dari cari dulu B kuadrat kurang 4AC itu B-nya tadi minus 4. Minus 4 di kuadrat dikurang 4 hanya 1, C-nya setengah. Dikurang 4 dikali 1 dikali setengah per 4A. A1 per 4 dikali 1 sama dengan 16 dikurang 2. 16 dikurang 2 itu adalah 14 per 4. Jadi itu sama dengan minus 7 per 2. Maka titik optimumnya adalah X, Y. YO itu sama dengan 2, minus 7 per 2. Untuk nomor 2, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Apakah dia maksimum atau minimum? Nah, fungsinya adalah fx sama dengan minus 2x kuadrat kurang 12x kurang 17. Dari nilai a-nya saja itu lebih kecil dari 0, maka dia nilainya itu maksimum karena parabolanya terbuka ke bawah. Y
Misalnya nilai maksimum dirumuskan dengan YM. YM sama dengan minus D, minus dari D per 4A. Masukkan nilai dari B, minus 12, dikuadratkan kurang 4. A-nya minus 2, C-nya minus 17, berarti minus 4 dikali minus 2 dikali minus 17 dibagi dengan 4 dikali minus 2. Sini minus, maka ada 3 minus minus kali minus kali minus, jadi tetap dia minus. 12 kuadrat itu 144, 4 dikali 2 dikali 17 itu adalah 136. 144 dikurang 136 dibagi dengan 8 itu sama dengan 1, minus bagi minus itu adalah positif. Maka nilai maksimumnya adalah 1. Nomor 3, sketsa grafik. Sketsalah grafik dari fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 10. Nah, dari nilai A-nya kalau diperhatikan berarti kurvanya ini terbuka ke atas. Parabolanya terbuka ke atas. Kemudian yang kedua, angka yang kedua itu menentukan perpotongan terhadap sumbu X. Terlebih dahulu dihitung dulu nilai D atau diskriminan. Ketika diskriminannya lebih besar dari 0, maka dia memiliki titik potong terhadap sumbu X. Tetapi kalau D lebih kecil dari 0, maka dia tidak memiliki titik potong terhadap sumbu X. Nah, setelah dihitung, diskriminannya itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC, sama dengan nilai B-nya itu minus 6, minus 6 di kuadrat 36, dikurang 4 kali A, A1, C-nya 10, 40, berarti 36 kurang 40 itu minus 4, itu lebih kecil dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Baru langkah yang ketiga, titik potong terhadap sumbu Y itu adalah 0,C. Tadi C-nya 10 langsung berarti 0,10. Itu titik potong terhadap sumbu Y. Lalu langkah yang berikutnya, langkah yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri itu dirumuskan dengan minus dari B per 2A. Berarti B-nya tadi minus 6. Minus dikali minus positif, berarti 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Kemudian untuk nilai optimumnya, YO itu sama dengan minus dari D per 4A. D tadi minus 4. Kemudian A-nya 1, berarti minus dikali minus 4 per 4. Minus kali minus positif, 4 per 4 sama dengan 1. Maka Y optimumnya itu adalah 1. Maka titik optimumnya itu 3,1. X-nya 3, Y-nya 1. Itulah titik puncaknya. Kemudian, nah setelah dikerjakan keempat langkah tersebut, tadi menentukan parabola terbuka ke atas atau ke bawah, kemudian perpotongan terhadap sumbu X, perpotongan terhadap sumbu Y, kemudian sumbu simetri, dan nilai optimumnya. Maka digambarkan grafiknya. Dari yang telah dicari itu, perpotongan terhadap sumbu Y itu 0,10. Lalu titik optimumnya atau titik puncaknya itu adalah 3,1. Kurva tersebut tidak memotong terhadap sumbu X. Maka ayo kita tinjau ulang halaman 101. Nomor 1, tentukan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah c sedemikian hingga nilai optimumnya adalah 20. Jadi diketahui Y optimumnya sama dengan 20. Y optimum itu dirumuskan dengan minus dari B kuadrat kurang 4AC per 4A. Jadi Y0-nya, Y0-nya itu, Y optimumnya itu 20. Sama dengan masukkan nilai B-nya, masukkan nilai A, masukkan nilai C. Ini sama dengan minus dari 16 dikurang 4C per 4. Ini semuanya bisa dibagi dengan
Berarti sisa 16 bagi 4 itu adalah minus 4. Ini 4 bagi 4 berarti kurang C. Maka C-nya itu adalah 20 tambah 4. C sama dengan 24. Maka fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 24. Nomor 2. Tentukan nilai A dan B untuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah 1. Sedemikian hingga A fungsi mempunyai nilai maksimum 10 dan sumbu simetri sama dengan 3. Nah, untuk nomor 2, Y0, Y optimumnya atau nilai maksimumnya 10, X-nya sama dengan 3. Jadi rumus dari sumbu simetri itu adalah X sama dengan minus dari B per 2A. Masukkan nilai X-nya 3 sama dengan minus dari B per 2A, maka didapat B sama dengan negatif 6A. Kemudian untuk Y optimum itu dirumuskan dengan minus dari D per 4A, atau Y optimum itu adalah minus dari B kuadrat kurang 4AC per 4A. Y optimumnya itu adalah 10. 10 masukkan nilainya sama dengan minus dari B-nya substitusi. Nah, B sama dengan negatif 6A disubstitusi ke Y optimum sama dengan minus B kuadrat kurang 4C per 4A. Berarti ini adalah minus 6A dikuadratkan kurang 4A, C-nya tadi 1 per 4A. Ini bisa dikali silang, berarti 40A sama dengan negatif dari ini 36A kuadrat. Ini minus kali minus jadi tambah 4A. Semuanya dipindah ke ruas kiri, berarti ini menjadi 36A kuadrat tambah 40A tambah pindah jadi kurang 4A, ini sama dengan 0. Berarti 36A kuadrat tambah 36A ini sama dengan 0. 36A ini diubah, keluarkan A-nya karena dia sama-sama 36A. Berarti di sini tinggal A tambah 1 sama dengan 0. 36A sama dengan 0 berarti A-nya 0. A tambah 1 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan negatif 1. Ini untuk A-nya negatif 1. Substitusi A sama dengan negatif 1 ke B sama dengan negatif 6A, berarti B-nya itu adalah negatif 6 dikali negatif 1, maka B-nya itu sama dengan 6. Maka fungsinya itu adalah fx sama dengan minus x kuadrat tambah 6x tambah 1. Untuk yang B, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah 1. Diketahui Y optimumnya minus 10, kemudian sumbu simetrinya 3. Maka X itu dirumuskan dengan negatif dari B per 2A. Masukkan nilai X-nya itu 3 sama dengan negatif B per 2A, maka B-nya sama dengan negatif 6A. Lalu untuk Y optimumnya itu dirumuskan dengan minus dari D per 4A, atau Y optimum itu sama dengan minus dari B kuadrat kurang 4AC per 4A. Masukkan nilai dari Y optimum negatif 10 sama dengan negatif dari masukkan B sama dengan minus 6A. Berarti ini minus 6A dikuadratkan kurang 4 dikali 1 dikali C per, nah ini A-nya, ini C-nya yang 1 per 4 dikali A, baru sama dengan minus 3x kuadrat kurang 10x tambah 9. Dari nilai A-nya berarti kurvanya terbuka ke bawah atau nilai Y-nya maksimum. Jadi dia titiknya maksimum.
Ini langkah yang pertamanya, berarti parabola terbuka ke bawah. Itu didapat dari nilai A-nya lebih kecil dari 0. Yang berikutnya, langkah yang berikutnya itu adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Cari dulu nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Minus 10 di kuadrat dikurang 4 dikali minus 3 dikali 9. Ini sama dengan 100 minus kali minus, berarti tambah 108. Ini sama dengan 208. D lebih besar dari 0, maka ini memiliki titik potong terhadap sumbu X. Maka setelah itu cari titik potong terhadap sumbu X dengan langkah-langkah yang telah dipelajari sebelumnya pada persamaan kuadrat, yaitu ada faktorisasi, rumus ABC, kemudian bentuk kuadrat sempurna. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, karena didapat nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka gunakan rumus ABC. Rumus ABC-nya adalah X12 sama dengan minus B tambah kurang akar D per 2A. Nah, dimasukkan nilainya, tadi diskriminannya sudah dapat 208, kemudian B-nya itu minus 10, lalu A-nya negatif 3. Nah, ini berarti 10. Akar dari 208 itu adalah 14,42 per negatif 6. Maka untuk X1-nya, ini sama dengan 10 gerakan yang plus, berarti tambah 14,42 dibagi dengan negatif 6. Ini adalah negatif, berarti ini 24,42 per negatif 6. Ini sama dengan negatif 4,1. Negatif 4,07. Negatif 4,1 aja. Untuk X2-nya, ini sama dengan 10 dikurang 14,42 per negatif 6, sama dengan negatif 4 per 4,2 per negatif 6, berarti positif adalah ini hasilnya 0,73. Untuk titik potong terhadap sumbu Y, ini langkah yang ketiga. Titik potong terhadap sumbu Y 0,C. C-nya tadi itu 9, berarti 0,9. Lalu untuk sumbu simetri itu dirumuskan dengan minus dari B per 2A sama dengan minus 10 per 2 dikali minus 3. Berarti ini minus kali minus positif 10 per negatif 6. Ini sama dengan negatif 1,67. Kemudian untuk Y optimumnya, ini sama dengan negatif dari D per 4A. Sama dengan negatif dari D-nya tadi 208 per 4 dikali A-nya adalah negatif 3. Sama dengan ini negatif bagi negatif positif. Terus 8 bagi 12. Ini sama dengan 17,3. Nah, setelah dapat keempat langkah tersebut selesai dikerjakan, maka digambarkan di grafik fungsi kuadrat. Titik-titiknya adalah untuk Y optimumnya itu adalah nih 17/3. Untuk X optimum X-nya sumbu simetrinya negatif 1,6. Jadi titiknya X-nya negatif 1,6. Kemudian Y optimumnya itu adalah 17/1/3. Lalu titik potong terhadap sumbu X itu adalah, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,9. Titik potong terhadap sumbu X minus 4,07 dan 0,73. Setelah titik-titik ini didapat, maka digambarkan grafiknya. 4 langkah yang telah dikerjakan, maka didapatkan grafiknya seperti berikut. Didapat titik puncaknya itu adalah negatif 1,6. Ini X-nya, kemudian Y-nya 17/1/3 atau 17,3. Ini sama aja negatif 1 2/3. Berarti negatif 1 2/3, 17 1/3. Inilah titik puncaknya, dia maksimum. Kemudian titik potong terhadap sumbu X
itu negatif 4,07, 0, satu lagi 0,73, 0. Titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,9. Demikianlah menggambar grafik fungsi kuadrat.